Pelajaran yang kita dapat di sekolah tidak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Everybody yang budiman dimanapun Anda berada saat ini, semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga semangatnya. Everybody yang budiman, pendidikan ialah, saya sederhanakan saja supaya mudah dipahami dan diingat, merupakan proses pembelajaran ilmu pengetahuan atau keterampilan. Tujuan pengubahan sikap perilaku dalam usaha menjadikan manusia menjadi tahu, berkualitas, dan berguna. Bila mengacu lebih luas pengertiannya, banyak sekali pengertian dan tujuan pendidikan, atau menurut ahli atau filsuf. Ops, saya bukan ahli dan sekolah saya juga tidak tinggi, tetapi saya banyak membaca dan menganalisis kejadian-kejadian yang di dunia nyata, bukan di dunia maya. Everybody yang beriman pasti pernah berpikir salah satu hal yang kita pelajari di sekolah, apa manfaatnya dalam hidup kita saat ini. Misalnya, pertempuran di Ponegoro itu terjadi tahun 1825 sampai 1830. Apa faedahnya dalam hidup kita saat ini? Ataupun ketika diwawancara atau interview ditanya peperangan di Ponegoro kapan? Tidak. Pertanyaannya, apakah tujuan pendidikan tersebut? Apakah cuma untuk membuat kepintaran atau pintar saja, atau supaya nilai kita tinggi dan bagus, ataupun juga supaya dapat ijazah untuk bekerja? No. Tujuan pendidikan yang sesungguhnya ialah memerdekakan manusia, singkat dan padat. Terus apa maksudnya manusia merdeka? Manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Bila saya detilkan ialah bebas dari penindasan, bebas dari tekanan, bebas dari tuntutan, dan bebas memilih, dan sebagainya everybody. Itulah poin dalam hidup ini. Tujuan pendidikannya selamat raga kita, bebas, dan jiwa kita bahagia. Hal ini sekaligus menjadi tujuan hakikat manusia. Baca buku manapun tidak akan lepas arti dan tujuan pendidikan itu. Buku psikologi, filsafat, agama, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Bukan menghafal yang tadinya peperangan di Ponegoro. Tak ada di sekolah atau di kampus diajari tentang cara selamat dan bahagia ini. Menghafal sebanyak apapun juga tak cukup buat menjalani kehidupan. Banyak yang lulus sekolah tinggi beralih profesinya atau pekerjaannya, dan tingkat pengangguran amat tinggi, dan ada yang beralih ke industri, perangkat desa, satpam, dan lain sebagainya. De facto,
pelajaran yang kita dapat di sekolah tidak terpakai saat bekerja di industri, perusahaan, dan lain sebagainya. Misalnya ilmu fisika, geografis, dan sebagainya. Ini bukan maksud saya merendahin ahli fisika ya atau geografis, tapi ini kenyataan. Mengadopsi hal-hal baru dunia pendidikan di Indonesia sangat lambat sekali, sebab pemerintah kita sibuk tentang politik, kasus-kasus korupsi, masalah birokrasi, dan sebagainya. Makanya kampus dan sekolah kurang sigap dalam beradaptasi. Memang kita belajar, tetapi hal-hal yang kita pelajari kurang relevan dengan tuntutan zaman. Maksud saya zaman now ya. Dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kalau masalah gurunya, semua kita tahu banyak guru yang kesulitan fasilitas, upah yang tidak cukup. Sementara tuntutan kita semua guru harus mengajari dengan baik dan berkualitas. Well, everybody yang budiman, baiknya kita tinggalkan juga cara-cara lama itu di dalam pendidikan. Apa saja? Misalnya memisahkan siswa unggulan dan tidak unggulan, menuntut nilai atau IPK wajib tinggi, menghafal teori, dan sebagainya. Apapun alasannya, tetap tidak efektif dan tidak bermanfaat, sebab standarisasi kesuksesan tidak tergantung pada semua itu. Ingat, keahlian setiap individu berbeda-beda. Jangan direndahi dan dianggap bodoh bila siswanya tidak menguasai semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran saja berbeda-beda gurunya. Gurunya banyak dan berbeda jurusan. Sementara kalian menuntut siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran. Kalian saja tak mampu menguasai seluruh mata pelajaran. Jangan memaksa seorang siswa untuk mengetahui segala pelajaran. Baiknya apa skillnya atau kemampuannya dilatih, diasah. Tokoh dunia yang terkenal dulunya dianggap bodoh di sekolah, tapi mereka jadi ilmuwan terkemuka di muka bumi. Misalnya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln, Bill Gates, dan lain sebagainya. Apalagi zaman now, zamannya digital. Perusahaan terbesar di dunia seperti Apple, YouTube, dan sebagainya tidak membutuhkan ijazah, tapi skill. Berapa juta orang sukses di muka bumi ini bukan identik nilai dan ijazahnya. Sekolah memang penting, namun ketika kita telah dari sudut pandang keharusan, banyak yang tidak relevan hasilnya untuk kemudian dibawakan dalam sebuah profesi kerja yang digeluti. Bukankah kita yang sudah bekerja saat ini ya cukup membuat kita geleng-geleng kepala? Intinya adalah keselarasan. Keahlian guru membentuk kualitas siswa yang mempunyai skill dibarengi pengetahuan. Salam akal sehat.